Selamat datang kembali pada tutorial blogging dengan WordPress. Tentunya saya ingatkan bahwa dalam blogging ini saya khususkan dalam pembahasan bagaimana mengembangkan suatu e-portfolio dengan bentuk elektronik ya, dengan blog di WordPress ini. Dan dengan demikian tentu saja yang menjadi substansi utama dari tulisan kita di blog ini adalah refleksi diri ya, tentang bagaimana kita belajar senantiasa meningkatkan kapasitas diri kita. Dengan demikian kita aware di mana kekurangan yang ada pada diri kita dan bagaimana cara kita meningkatkan ya diri kita tersebut. Dan refleksi itu tentu saja nantinya akan berguna bagi kita sendiri, bukan orang lain. Namun tentu saja kalau kita bisa tampilkan dengan baik ya, dengan tampilan yang menarik di dalam blog ini, tentu saja ini akan menjadi suatu tambahan ya, tambahan karena pertama kita bisa membantu refleksi kita ini untuk bisa kita diskusikan dengan guru kita, dengan dosen atau bahkan dengan teman kita. Dan juga tentu saja itu mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi bagi kita sendiri dan bagi orang lain ya, apabila kita melihat bahwa tampilan tulisan kita pun akan baik. Pada sesi ini kita akan mencoba melanjutkan dengan bagaimana kita bisa melakukan kustomisasi dari blog kita ini dengan menambahkan ya, image atau background seperti yang ada di blog yang pernah saya buat ini, dengan suatu image atau gambar di sekelilingnya yang mungkin akan membantu mempercantik atau memperindah blog kita ini. Saya memang mendesain blog ini sebagai suatu blog yang di satu sisi formal, namun juga berisikan barangkali image yang bisa memberikan image yang cukup refresh gitu ya bagi apa yang kita lihat begitu. Jadi bukan hanya tulisan, dan kita bisa melakukan customize di sini ya, klik di menu customize ini, dan sekali lagi kita akan bisa melihat bahwa background kita bisa menambahkan image pada latar belakang dari blog kita dengan kita lihat di sini ada menu di sebelah kiri ya, background image ya. Kita ingat pada saat yang lalu setelah kita melakukan kustomisasi dengan menu, kita bisa sekarang coba dengan background image. Nah, di sini saya sudah sebenarnya menambahkan ya background image, dan kalau kita ingin memilih image atau gambar picture tertentu, kita bisa klik di sini ya. Nah, ini. Dan akan masuk ke Windows Select Image di mana ada dua opsi. Ada upload files dan media library di mana saya sudah menambahkan file-file tertentu yang saya pikir kemungkinan saya akan pergunakan. Ini sudah saya lakukan upload pada waktu sebelumnya, begitu. Namun kalau ini masih kosong, kita bisa lakukan upload file di sini, ya, dengan catatan maksimum upload file size sebesar 25 MB. Dengan demikian, kalau kita memiliki file yang lebih besar, tentu kita harus edit untuk kita turunkan sampai maksimal 25 MB. Baik, ini kalau kita ingin memilih dan menguploadnya. Setelah terupload nanti akan ada di sini, dan kemudian nanti kita bisa pilih ya. Tadi saya memilih yang ini kalau nggak salah ya, begitu. Juga kita bisa pilih yang lain sebetulnya. Oke, sebagai contoh misalkan di sini saya bisa menggunakan ini ya. Ini. Kemudian kita bisa choose image ya. Bisa juga kita tambahkan caption atau description ya. Misalkan
kita sebut saja landscape of Black Canyon during the summer 2016, misalkan. Oke, kemudian kita choose image, ya. Nah, kemudian akan tampil seperti ini, ya. Ini udah berubah ya. Tadi mungkin bisa diingat. Kita bisa fill screen atau fit to screen, ya. Nah, ini image-nya memang panjang seperti ini, atau kita fill screen, ya. Ini akan memenuhi seluruh screen, atau kita bisa default. Nah, default itu seperti ini, atau custom, ya. Nah, original, repeat background image, bisa jadi seperti ini. Nah, ini kan seperti itu. Kalau orientasinya kita ubah, kita bisa klik kanan. Nah, seperti ini. Di tengah, sebelah kanan, atau seperti ini. Ya, tidak kelihatan karena akan ada di bawah. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa fill screen saja barangkali ya. Nah, ini tampil di seluruh layar. Oke, kalau kita sudah merasa cukup, kita bisa kembali lagi. Kemudian kita bisa change lagi. Kalau kita tidak cocok, kita mungkin pilih yang ini atau yang ini. Misalkan choose image. Nah, ini akan berubah lagi seperti ini. Ya, ini fill screen. Kalau scroll with page, nah, akan berubah gitu ya. Tapi kalau tidak scroll with page, dia akan tetap begitu. Baik, ini bagi contoh. Kalau sudah selesai, kita publish saja. Ini coba kita, nah ini ada opsi ya, kita bisa geser-geser sesuai dengan daerah mana. Kalau kita lihat kita ingin atas atau samping, ya. Nah, ini akan berbeda, gitu. Nah, demikian. Ini di tengah. Ya. Kalau sudah, kita publish di sini, klik. Dan kita akan lihat ini akan berubah sesuai dengan apa yang tadi kita pilih ya. Demikian bagaimana kita mengubah background kita ini ya, blog ini. Lumayan cukup jelas, dan barangkali kita akan lanjutkan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.